to my feet. Your faithfulness has never failed me, reminding me I'm not alone. When I don't understand, nothing securely based in who you are. Draw me into your heart. Come and see your goodness and your grace. Though I'm filled with brokenness, your love has set me free. Your power now within me. When I'm weak, then I am strong. Your promises, words I hold on to, light that shines unto my feet. Your faithfulness has never failed to me, reminding me I'm not alone. When I don't
this valley, in the middle of the storm, you are always here with me. You're the reason I hold on. Breaking my bounds, and now I have found your love will never let me go. Breaking my bounds, and now I have found. Breaking my bounds, and now I have found. Your love will never let me go. Breaking my vows, and now I am found. I found my place, flowing in your streams. I found my dreams. You set me free. When I thought all hope was lost, Thought all hope was lost. there you met me at the cross. Jesus, you are all I need. The only treasure that I see. Breaking my vows, and now I have found your love will never let me go. Breaking my vows, and now I have found. Breaking my vows, and now I have found your love will never let me go. Breaking my vows, and now I have found. In amazing grace, I found my place, flowing in your streams. I found my dreams. You set me free. Never-ending grace, I give you praise. Flowing in your streams, I found my dreams. You set me Breaking my vows, and now I am found. Your love will never let me go. Breaking my vows, and now I am found.
dalam acara Dignited Celebration. Perkenalkan, nama saya Margareta sebagai MC di ibadah Paskah pada hari ini. Tidak terasa kita sudah di akhir bulan Api 2021 ya. Nah, ibadah Paskah kita pada hari ini akan terasa sangat spesial loh, karena akan diadakan secara virtual. Dan semoga tidak mematahkan semangat kita semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, ada beberapa rules dalam ibadah Zoom ini yang akan aku bacakan kepada teman-teman semua. Yang pertama, saya persilakan kepada teman-teman semua untuk wajib mengaktifkan kamera dan memute audionya selama acara kita berlangsung. Yang kedua, mengganti nama Zoom kalian menjadi nama kalian ya. Nah, itu dia beberapa rules ibadah Paskah kita pada hari ini. Aku harap kalian semua dapat mengikuti ibadah Paskah kita dengan baik. Dan sekarang kita akan masuk dalam ibadah Praise and Worship. Saya ajak kalian semua untuk siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. God bless you. Yes, Jesus Christ is alive. He rose from the dead, and that day, that Easter Sunday morning, that first Easter, when Mary and Mary Magdalene and Salome went to the grave expecting to anoint a dead body, they saw the angel sitting there. And they said, "Where is Jesus?" The angel said, "He is not here, he is risen." I submit to you tonight that that's the greatest news the world has ever heard. He is not here. He has conquered the grave. He's alive. Shalom The Ignited. Puji nama Tuhan, kita berkumpul lagi, kita bertemu kembali lagi di minggu yang terakhir di bulan yang keempat. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih ada kuat sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini adalah hari spesial Paskah The Ignited. Mari sama-sama kita mau berikan hati kita yang terbaik buat Tuhan kita. Kita merayakan sebab Tuhan sudah hidup, Tuhan sudah bangkit, Dia yang sudah menebus dosa-dosa kita semua. Dan hari ini mari sama-sama berikan hatimu, berikan rasa syukurmu. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita mau baca ayat mingguan kita yang terdapat di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-16. Kolose 1 ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah teman-teman,
tema bulan ini yaitu purpose, yaitu tujuan hidup. Mari sama-sama kita mau berikan tujuan hidup kita yang paling terbaik buat Tuhan kita, agar apa yang kita impikan, agar apa yang menjadi visi misi kita ke depan, Tuhan sudah membuka jalan lebar-lebar bagi kehidupan kita, generasi muda yang masih ada sampai hari ini. Oke teman-teman, The Ignited, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa, kita mau mulaikan ibadah kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih pelihara, Tuhan masih sertai kehidupan kami. Itu hanya karena cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Engkau memberkati setiap kami mau memuji, kami mau bersorak, kami mau bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Biar Engkau hadir di setiap ibadah-ibadah kami Tuhan. Meskipun kami melalui virtual Zoom, tapi kami yakin percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang hadir dalam setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa setiap kami, ini syukur kami, ini anak-anak-Mu. Kami sudah berdoa, kami mau memuji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang katakan haleluya, amin. Oke teman-teman, kita mau bersuka cita, kita mau bersorak bagi nama Tuhan kita, sebab Dia sungguh baik dan sangat baik. Mari sama-sama kita mau rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita mau katakan Tuhan sungguh baik, Dia baik bagi kita semua. Haleluya. Katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku.
bersuka cita, kita sudah bersorak bagi nama Tuhan kita. Tiba saatnya kita mau masuk dalam penyembahan, kita mau masuk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar sama-sama kita mau berikan hati kita mau senangkan hati Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pengorbanan-Mu yang luar biasa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Beni S. Sianturi. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Udah dengar semuanya? Saudara, Oke, udah dengar ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur untuk kasih setiamu Bapa dalam kehidupan kami pada sore hari ini, malam hari ini, di tempat ini. Biarlah kami semua, anak-anak-Mu, siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami semua di sini tidak hanya bermain dengan gadget kami atau terdistract dengan notifikasi, melainkan kami dengan sungguh-sungguh mendengarnya sehingga terjadi perubahan dalam pemikiran kami Tuhan, perubahan dalam sikap kami, perubahan dalam pola pikir kami, sehingga ke depannya kami dapat tahu mana yang kebenaran Tuhan, mana yang tidak. Biarlah lewat kebenaran firman pada malam hari ini, kami semua dapat disadarkan bahwa tujuan hidup kami adalah Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami siap, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Boleh Shalom, dibuka Pak. Shalom. kameranya, saya mau lihat siapa aja nih. Halo. Oke, tadi pengen pakai jas saya, tapi dingin sekali ya. Di sini lagi musim dingin, saya pakai jas saya tipis-tipis. Jadi tidak jadi ya.
Saya kebetulan udah musim dingin, tinggalnya di lantai 4, jadi dinginnya ekstra gitu. Sekarang berapa derajat nih? Ya sekitar 13, 12 begitu ya. Jadi tolong dimaklumi kalau saya pakai jaket begini. Iya, hari ini saya dikasih tema sama semuanya, sama panitia itu purpose dengan ayat yang jadi dasar ini adalah Kolose 1 ayat 16, di mana yang jadi ayat ini ya, ayat hafalan mingguan saya. Oke, saya pengen ada satu orang teman saya tektokan yang saya kenal aja ya, kalau bisa. Rio mana? Kakak Rio. Hadir. Iya. Oke, Kakak Rio boleh tolong bacain Kolose pasal 1 ayat yang 16? Iya, boleh Kak Ben. Boleh, thank Oke. you. Kolose 1 ayatnya yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oke, thank you. Kita highlight itu kalimat terakhir, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi ini saya jelasin dulu latar belakang ini ya, latar belakang kitab ini ditulis, surat ini ditulis. Jadi si Paulus pada waktu itu menemukan di Kolose ada perdebatan atau pengajaran-pengajaran yang aneh muncul di situ, di mana mereka mencetuskan sebuah hal yang kita bisa temukan sekarang di saksi Yehova, di mana Yesus itu bukan pencipta. Yesus itu cuman sebuah manusia, sebuah makhluk gitu, seorang manusia yang dalam hidupnya dia ditemukan suci, kudus, dan tidak bercacat celah, lalu diangkat oleh Allah, jadilah dia anak Allah. Jadi anak Allahnya itu kayak Yesus, bukan Allah sebelumnya, jadi Yesus kayak manusia yang diangkat jadi anak Allah. Nah, itu konsep yang ada pada waktu itu. Jadi si Paulus pengen menjelaskan, makanya di situ dilihat ada perikopnya, keutamaan Kristus. Di situ dijelasin ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Lalu ayat 16 dibilang, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi di sini si Paulus mau menegaskan bahwa Yesus itu Allah, Yesus itu pencipta. Boleh ditampilin slide-nya, bro? Iya. Jadi hari ini kita bahas soal purpose of life, panggilan Allah dalam hidup orang percaya. Ini bukan judul buku ya, Purpose of Driven Life, yang Rick Warren, bukan ya. Jadi di Kolose 1 ayat 16 ini, kita tahu bahwa Tuhan pengen segala sesuatu yang diciptakan oleh Dia, itu kembali kepada Dia. Nah, kembali kepada Dia ini adalah tujuan utama, panggilannya orang-orang percaya. Gitu. Oke, next. Nah, ini dia yang tadi yang saya mau kasih tahu, bahwa kita harus sadar Yesus itu penguasa segala sesuatu. Dia pencipta. Yang sekaligus Yesus itu juga ciptaan. Nah, ini aneh nih. Yesus pencipta tapi Yesus juga ciptaan. Nah, ini nanti tolong dijelaskan oleh Kak Ernest ya. Di next time gitu. Jadi Kairos nanti akan menjelaskan Yesus itu creator, juga dia creation. Gitu. Itu kok bisa kayak begitu? Itu Kairos jagonya. Lalu juga Yesus itu planner. Yesus itu perencana yang luar biasa. Coba bayangin semuanya, kalau misalnya hari pertama yang diciptakan langsung manusia.
Can you imagine waktu hari pertama Tuhan ciptakan langsung manusia, nggak ada terang, tak ada malam, nggak ada daratan, nggak ada lautan, kita ngambang di space, kita ngambang di luar angkasa, yang literally kita nggak bakal bisa hidup, mati semua. Tuhan tuh planner yang luar biasa. Dia manajer, dia juga penguasa ya, manajer ruler. Dia yang ciptakan dunia ini, ada gunung, ada laut, ada semuanya. Dia yang ngatur sedemikian rupa, dia yang kasih hukum alam, dia yang kasih banyak kita semua pengetahuan sehingga kita dengan semua yang kita lihat sekarang ini, kita bisa tahu bahwa Tuhan itu penguasa segala sesuatu. Jadi inti daripada perikop ini itu adalah Yesus itu penguasa segala sesuatu. Itu dari inti perikop ini. Nah, hari ini kan dikasih temanya purpose. Next, coba, Bro Rio. Nah, apa tujuan Tuhan menciptakan kita sebagai orang percaya? Ini kan pasti kita bertanya-tanya ya. Kalau Tuhan menciptakan kita, pasti Tuhan punya tujuan. Saya kadang-kadang kesel sama orang-orang yang melakukan sesuatu tuh bilangnya for no reason. Kadang-kadang ada yang di sini tuh banyak orang yang jayus gak jelas ya, bukan bule-bule juga ya. Tapi ya kadang adalah orang yang gak orang Indonesia gitu. Itu tuh jayus banget, kadang-kadang suka pakai F word ke orang yang baru kenal. Kayak, what the F gitu. Maksudnya ya you jangan swearing lah, you jangan maki-maki lah gitu. Tapi buat mereka tuh ya terus kenapa gitu. Gue pengennya pakai kata-kata itu kok karena biasa aja. Enggak ini loh, kita menegur mereka kan pengennya ya tolonglah jangan pakai kata-kata begitu, kita kan nggak enak gitu, masa dikata-katain gitu mulu. Dia bilang enggak saya enggak swearing you, saya cuma mau kasih tahu ke kamu ini tuh nggak boleh, ini boleh, ini jangan dilakukan. Ya tapi kan bisa lakukannya. Ya orang-orang tuh kadang-kadang di sini melakukan segala sesuatu bilangnya sih nggak ada reason, tapi saya yakin dan percaya orang tuh lakukan segala sesuatu tuh pasti ada tujuannya dan maksudnya. Lalu next, bro. Nah, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Satu kali tuh saya pernah, nggak tahu ya, orang bilangnya ditipu sih. Tapi saya bilangnya bukan ditipu, saya bilangnya dimanfaatkan. Ya. Jadi ada orang pinjam uang, alasannya anak. Sampai saya pun marah sama dia karena sampai 3 kali saya dipinjam, alasannya anak, beli susu anak, beli pampers anak, anaknya demam katanya mau ke rumah sakit nggak ada duit. Saya kirim sampai yang keempat kali gitu, saya kayak pinjam terus, baliknya aja nggak pernah. Waduh, ini orang rese nih. Cuman dalam satu kali saya baca firman, saya lupa di mana. Tapi intinya gini, waktu saya disadarkan Tuhan, kadang-kadang kita memberi kan, ada yang bilang gini, hati-hati beri sama si itu, hati-hati dia tuh orangnya begini. Cuman ketika saya merasa dimanfaatkan begitu kan rasa penyesalan ya waktu memberi. Tapi ketika saya ada baca satu firman, saya lupa tuh. Saya mau ingat-ingat lupa juga. Tapi intinya gini, saya waktu setelah baca firman itu saya mikir gini, nggak apa-apa deh dimanfaatin. Setidaknya hidup saya bermanfaat bagi orang itu. Nggak apa-apa dimanfaatin. Seenggaknya saya hidup saya masih bermanfaat bagi orang itu, masih berguna bagi orang itu. Even saya bergunanya dipergunakan, diperdaya seperti itu, nggak apa-apa. Jadi untuk teman-teman sekarang yang mungkin Anda
junior, kamu tuh lagi jadi junior di tempat kerja, atau kamu junior di kampus kamu, lalu diperdaya dengan kakak-kakak kelas yang nggak naik tingkat gitu ya. Jadi yang nggak lulus kelasnya, terus kelasnya bareng kalian disuruh ngerjain tugas atau apa. Dan kalian kayak merasa nggak berdaya, atau merasa kayak aduh gimana nih, kayak merasa nggak superior, nggak bisa bertarung dengan mereka, berdebat dengan mereka. Nggak apa-apa, setidaknya hidupmu masih bermanfaat buat mereka. Nah, sekarang apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Oke, next bro. Nah, Kolose 1 ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan pengen kita semua, bukan Tuhan pengen kita semua, yang Tuhan inginkan dari hidup kita adalah kekudusan. Yang Tuhan inginkan dari hidup kita adalah tak bercacat, tak bercela di hadapannya. Next. Nah, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayan. Jadi, di sini mau ngomong, kalau kita udah dengar Injil, kita udah dengar firman Tuhan, kita udah dengar kebenaran, jangan hidup lagi kayak yang hidup lalu. Jangan mau lagi bertahan dengan dosa-dosa yang lama, pembangkang, lalu juga orangnya curang licik, orangnya tukang kibulin orang, tukang manfaatin orang untuk keuntungannya sendiri dan merugikan orang lain. Tolong, dosa-dosa yang kayak gitu tuh tinggalin. Tuh. Next, bro. Nah, sekarang saya mau fokus ke Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita, tapi kita juga punya tujuan untuk hidup kita masing-masing, bener? Tuhan punya tujuan dalam hidup kita, tapi kita juga punya wish list. Kita punya daftar keinginan, daftar harapan, daftar cita-cita, daftar tujuan, gitu. Oke, saya mau tanya di sini. Kira-kira siapa yang punya bucket list? Bucket list ya? Kalau Stephanie ada nggak, Stephanie? Fanny ya. Ada, Kak. Ada, oke. You punya bucket list itu ada itunya nggak? Kayak yang you punya wish list tuh ada ini nggak? Kayak tahun berapa harus tercapai itu semua, ada kayak gitu? Before 30 gitu. Sebenarnya ada, Kak, tapi iya. Sebenarnya kayak awalnya ada, tapi gara-gara misalkan kayak aku punya misalnya wish kayak bucket listnya tuh kayak misalnya tahun ini lulus, terus nanti tahun depan misalnya e-ship gitu, tahun depan lagi kerja gitu-gitu sih, Kak, sebenarnya bucket listnya. Terus tapi karena beberapa tahun ini kan kayak ada yang kayak corona gitu, jadi kayak sebenarnya sekarang jadi nggak punya tahunnya itu lagi, karena kayak ya udah deh terserah Tuhan mau. Semua jadi hancur ya. Iya gitu. Oke. You punya bucket list apa? Contohnya salah satu coba. Yang ada tahunnya kalau bisa. Satu aja. Oh, yang tahun ini ya? Nggak usah tahun ini juga, tahun depan, tahun kapan juga terserah. Yang baru yang punya tahunnya kayak baru tahun ini deh, Kak. Jadi tahun ini wish-nya dan bucket list-nya adalah lulus ya. Kuliah ya. Oke. Udah lulus apa belum sih? Sarjananya udah, Kak, tapi profesinya belum. Oke, ya. Jadi tahun ini keprofesian udah ya. Vocation-nya udah. Itu tahun ini, itu target. Itu dibikinnya kapan? Tahun lalu? Baru tahun ini juga sih, Kak, dibikinnya. Baru tahun ini. Oke, ada nggak yang kayak pas SMP atau SMA bikinnya kayak pokoknya tahun 2000 berapa gitu, pengennya gini? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Kak.
Nggak ada. Oke, saya mau tanya, kira-kira ada nggak ya? Coba saya tanya Stefanus. Iya Kak, Ada nggak bro? Apa wishlist yang lu pokoknya sebelum kayak jarak 5 tahun atau sebelumnya lebih gitu, ada nggak? nggak ada, paling 3 tahun sih Kak. 3 tahun. 3 tahun Iya apa tuh? betul. Itu kan waktu awal masuk kuliah sih. Waktu awal masuk kuliah tuh pengennya itu Mm-mm. adalah lulus dari situ bisa tes CPNS gitu. Oke. Jadi Ya, lulus ini, di situ tes CPNS. ya ini sambil buka listnya nih. Cari nih. Sampai lupa list sendiri. Ya, Oke, thank you. Karen, kira-kira ada nggak? Standar sih Kak, kayak kalau SMA pengennya Standar kuliahnya motornya, standar apa? standar gitu, kalau kuliah berarti 3,5 sampai 4 tahun lah gitu, biar tepat waktu Oke. lulusnya. Oke. You ada pikiran gak kayak before 30 harus udah punya ini, punya itu, belum? Nggak ada ya? Kalau kalau apa namanya kayak ngayal-ngayal gitu, pengennya 2022 kayak punya bisnis plan yang bisa udah mulai di develop gitu, kayak gitu. Karena kan bagian dari kampus juga, tapi kayak pengen keinginan sendiri gitu, create something yang bisa aku jalanin sendiri dan bisa jadi wadah buat orang lain, entah itu bisnis plan atau kayak sebuah komunitas kayak gitu. Itu tahun depan rencananya, ngayal-ngayal. Oke. Iya, kita lihatnya kayak ngayal ya, tapi itu kan wish list kita. Ya. Oke, kita thank you semuanya yang udah ini. Kita next, coba. Nah, kita punya tujuan dalam hidup kita. Apa nih tujuan dalam hidup kita apa? Ini kan anak muda ya. Saya masih tahun ini 26, gitu, masih muda lah, gitu. Seperempat abad ya, masih muda. Oke, next bro. Nah, jadi purpose itu kalau di Indonesia itu tujuan, maksud, makna. Kadang-kadang orang Indonesia nih, saya juga bingung ya. Kadang-kadang disuruh tulis maksud dan tujuan. Padahal sama aja artinya, maksud dan tujuan itu sama aja. Tapi Indonesia ini terlalu kaya kata-katanya. Jadi bingung juga. Lalu kita ada goal, tujuan, cita-cita, sasaran. Kita nih kadang bias gitu. Kadang kita bingung. Bahkan orang tua kita pun kadang membuat kita bingung. Oke, saya mau tanya ke satu orang. Ini fakta ya yang menunjukkan bahwa orang tua di Indonesia kadang membuat kita bingung. Oke, Kak Ernest boleh dinyalain? Saya mau nanya Ebi. Oke, Ebi. Iya Kak. Nah, waktu kecil itu cita-citanya apa, Bi? Lupa waktu kecil. Lupa waktu kecil. Oh, suaranya feedback ya. Oke. Oke. Terakhir cita-citanya apa? Terakhir banget pas SMP pengen jadi penyiar radio, nggak tahu kenapa. Bener nggak sih? Oh, pas SMP pengen jadi penyiar radio. Oke, kalau sekarang banget cita-citanya jadi apa? Nggak apa. Sekarang masih bingung. Masih bingung ya sekarang. Oke, kita coba tanya ke yang lain. Mana nih ya? Vero. Coba, mana Vero? Iya, Vero, dulu cita-citanya apa Vero? Pas kecil, inget nggak? Dulu cita-cita waktu kecil jadi dokter. Jadi dokter, oke. SMA, IPA? Enggak, SMK. Jadinya SMK. akuntan. Oke, sekarang jurusan akuntan. Udah lulus belum?
SMK udah. Hah? Nggak tahu. SMK udah. SMK udah Oh, udah lulus. SMK udah. Sekarang udah kuliah ya. Oke, sekarang cita-cita jadi apa? Akuntan. Akuntan. Oke. Ini kadang yang bikin kita bingung ya. Orang tua tuh kadang bilang kita itu nggak konsisten. Orang tua tuh kadang bilang kita nggak konsisten. Kecil lu mau jadi lawyer, kecil lu mau jadi dokter, kecil lu mau jadi polisi, kecil lu. Tapi sekarang kenapa lu mau pindah? Yang kecilnya jadi lawyer, gedenya mau jadi contohnya ya tadi akuntan, kecilnya mau jadi dokter, akuntan, kecilnya mau jadi polisi, baru gedenya nggak tahu jadi apa, yang penting nggak jadi penjahat lah. Itu tuh nggak bisa dibilang dengan bimbang atau labil, nggak bisa, karena cita-cita dan tujuan itu punya yang namanya realistis. Faktanya apa gitu? Faktanya kalau misalnya you kuliah jurusan akuntan, itu 99% you nggak bakal bisa lamar jadi dokter. Waktu you jadi surgery, dokter bedah, masa iya you disuruh ngitungin bekas jahitan? Enggak kan? Itu. Masa lu jurusan pendidikan fisika disuruh jadi ini dokter anak? Kan nggak nyambung. Gitu. Jadi tujuan kita pun lihat realitas. Gitu. Oke. Nah, ada dua jenis tujuan dalam hidup ini. Ada dua jenis. Oke, yang pertama apa? Yang pertama tuh tujuan dinamis. Nah, ini yang kita selalu selalu ada dalam hidup kita. Tujuannya tuh dinamis. Selesai SMP, SMA. Selesai SMA, ada yang kuliah, ada yang kerja, gitu. Nah, kalau misalnya yang kuliah, selesai kuliah, ada yang mau lanjut S2. Habis S2, ada yang pengen lanjut S3, gitu. Tapi ada yang S1 selepas kerja, ada yang pengen tes CPNS. Setelah CPNS, mungkin nanti mau naik golongan, pendidikan lagi, atau apa lagi. Jadi tujuannya tuh dinamis. Targetnya tuh ada, habis dapet, naik lagi. Naik tingkat. Gitu. Jadi, kalau misalnya sekarang teman-teman ada yang merasa dirinya kayak, aduh, ini panggilan saya apa enggak ya? Tuhan kasih saya apa? Dan saya percaya sih, nggak ada yang panggilannya mahasiswa ya. Nggak ada yang panggilan Tuhan tuh jadi mahasiswa tuh nggak ada ya. You jadi mahasiswa abadi itu bukan panggilan Tuhan ya. Jadi, Kak, saya udah mahasiswa 6 tahun gitu. Ya itu bukan panggilan Tuhan, jadi mahasiswa abadi itu nggak panggilan Tuhan. Itu namanya Anda males aja, atau memang nggak mau lanjutin kuliah. Jadi, kalau misalnya, contoh lah kayak Indomie ya, mie instan. Mie instan tuh nggak cuman terkenal di ini loh, di Indonesia aja. Di sini juga terkenalnya minta ampun, guys. Bahkan itu yang selalu saya cari pertama kali tiap awal bulan. Karena pertama murah, kedua instan, ketiga banyak rasa-rasa yang saya rindukan di Indonesia dan ada di sini. Siapa coba yang kepikiran untuk bawa rasa sate ayam? Di Indonesia ada nggak sih Indomie rasa sate ayam? Nggak ada ya? Di sini ada. Di Indonesia ada. Rio mana nih, Rio penikmat Hadir. Indomie. Iya dong. Kalau soal Indomie Rio tahu semua nih. Wih, ada nggak di sono Indomie rasa soto Banjar di Jakarta? Soto Banjar ada. Sebenarnya sate ayam juga ada kok. Cuma udah hilang. Ada. Oke. Kalau misalnya rasa ini apa sih? Pokoknya Aceh lah, lupa, ada dari Aceh. Ada nggak? Mie Aceh kayaknya nggak ada. Mie Aceh nggak ada. Nggak ada. Tapi pernah lihat bungkusnya. Iya.
Jadi ini lihat ya, tujuannya tuh lama-lama makin meningkat. Tadinya mau bikin orang makan mie instan, tapi sekarang tujuannya meningkat, pengen bikin rasa-rasa yang tiap signature-nya daerah dijadikan satu masakan instan Indomie, dan itu disebar ke Indonesia. Sekarang nggak cuma Indonesia, dunia bahkan even sampai di Aussie pun itu ada barangnya. Oke, kalau itu kan masih nyambung ya, itu masih nyambung. Sekarang gini lah contohnya. Saya setelah meninggalkan Kupang yang baru-baru kena angin apa tuh? Seroja ya atau apalah istilahnya, intinya angin ribut itu. Saya merasa meninggalkan panggilan saya sebagai guru. Saya merasa meninggalkan panggilan saya sebagai guru, sehingga saya merasa bersalah banget, guilty banget kayak, aduh Tuhan, kayaknya saya udah meninggalkan Tuhan deh, saya udah begini deh. Bahkan ada satu jemaat Tuhan di situ yang saya pegang juga jadi gembala. Waktu itu memang udah selesai urusannya dan saya harus keluar. Saya kayak, aduh Tuhan, saya kayaknya lari dari panggilanmu atau gimana nih Tuhan. Cuman ternyata setelah saya berpikir, berkontemplasi, ingat-ingat lagi kebaikan Tuhan, ternyata saya itu bergerak, saya dinamis, saya move gitu. Dan Tuhan juga punya tujuan dalam hidup saya itu bergerak. Oke, udah kamu di NTT, udah kamu bangun satu jemaat, udah kamu bangun satu sekolah, gerak sekarang ke tempat lain. Dikirim Tuhan ke sini gitu. Di sini pun saya bantu orang-orang untuk buka jemaat baru gitu. Jadi ya ternyata panggilannya Tuhan tuh bergerak dalam hidup kita. Kalau ada sekarang Anda mungkin udah bekerja as a profesional, jadi lawyer, dokter atau apapun lah pekerjaannya sekarang, even pendeta pun, tiba-tiba Anda banting setir ke profesi lain, itu bukan berarti kamu tinggalin pelayananmu sebagai dokter, sebagai apa, enggak, tapi kamu tuh sedang dibawa Tuhan untuk ketujuan yang baru, ke hal yang baru, gitu. Jadi jangan underestimate sama diri sendiri. Tuhan tuh punya banyak rencana yang luar biasa buat hidup kita. Lalu yang terakhir, nah itu tujuan statis. Tujuan statis nih tujuan yang udah paten nih. Ini nggak berubah tujuannya. Tuhan pengen apa dalam hidup kita itu nggak berubah. Tuhan pengen kita tidak bercacat celah. Tuhan pengen kita nggak melakukan hal-hal yang nggak berkenan di hadapannya. Jadi itu udah paten tuh. Tuhan pengen kita kembali ke rancangan yang semula, itu udah paten. Di ayat yang ke-23 tadi, Kolose 1 ayat 23, boleh naik, Kak Rio? Ya itu kan dibilang nih, kiat-kiatnya atau caranya gimana kamu nggak bercacat, nggak bercela, dan jadi berkenan, itu bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Teguh, nggak bergoncang, jangan mau digeser dari pengharapan Injil, jangan balik lagi ke kehidupanmu yang lama. Tuh, saya punya wishlist tuh banyak banget. Before 30 saya aja ada 50 wishlist, 50-an wishlist. Yang sekarang baru tercapai itu kurang lebih hampir setengahnya udah ada kali 20-an. Saya pernah ya, ini tahun 2012, even itu pun belum lulus belum lulus SMA tuh. Saya pernah bilang, Tuhan, sebelum umur 30 tahun saya pengen punya sekolah. Udah punya sekolah, pengen bangun sekolah. Terus saya juga pengen jadi pendeta. Terus juga saya pengen buka jemaat, jadi gembala gitu. Saya apalagi ya, bikin kampung ini. Saya waktu itu
kampung baca Alkitab. Jadi saya udah pernah bikin di Kupang, di 2 jam dari Kupang di situ ada satu kampung, saya ajak semua itu baca Alkitab 1 tahun selesai. Jadi satu kampung itu waktu saya di situ itu satu kampung mostly semuanya itu baca Alkitab selesai 1 tahun. Itu semua tercapai waktu umur saya 22-23 tahun gitu. Dan sekarang saya ini tambah-tambah lagi. Bahkan nggak ada di wishlist saya itu pergi ke sini tuh nggak ada wishlist saya. Pergi ke Australia, Sydney itu nggak ada di wishlist saya. Tapi ternyata itu ada di wishlist pacar saya. Yang kalau tahu pacar saya sih Grace nih. Ternyata ada di dia. Gitu. Wishlist-nya dia itu kriteria calon suaminya. Jadi dia pengen tuh suaminya, ini spesifik sih, lucu banget spesifiknya. Dia bikin 2010, dia pengen suaminya itu dari Australia. Itu koplak sih, dari Australia, pendeta, bisa main drum. Ini kan 3 gue banget ya. Tadinya waktu pacaran sama dia itu 2 udah terpenuhi. Yang satu lagi dari Australia ini yang nggak terpenuhi. Tiba-tiba gue cerita gue pengen ke Australia, saya pengen ke Australia, dia kaget, dia bilang, aku ada screenshot di tahun 2010, nih ya. Pas baca itu lihat kayak, wah, kayaknya gue nih suami lo. Aduh, harusnya kami nikah itu tahun lalu, teman-teman semua, tapi karena pandemi, penerbangan ke Indo sih bisa dari sini, tapi dari Indo ke sini susah. Jadi saya nggak mau ambil resiko, jadi saya tahan, tunda dulu. Mungkin nanti saya akan nikah lewat Zoom ya, jadi semua datang lah bisa ya. Mungkin di Indo udah ada belum pernikahan Zoom? Udah ada belum di Indo pernikahan Zoom? Belum ya? Nggak tahu ya. Mungkin saya pertama pernikahan Zoom antar negara ya. Jadi semua saksikan Atta Aurel kalah. Bukan. Pokoknya ini nggak ada di stasiun TV, di Zoom aja. Oke, sekian. Jadi kesimpulan dari khotbah ini adalah Tuhan pengen kita semua tahu tujuan hidup kita. Ada yang dinamis, ada yang statis. Yang statis kita udah tahu, Tuhan pengen kita nggak jadi orang yang bercacat celah, dan kita jadi orang yang berkenan di hadapannya. Nah, giliran kita sekarang cari tahu tujuan Tuhan yang dinamisnya apa. Itu kalian sendiri dengan Tuhan. Saya nggak bisa kasih tahu karena tujuan Tuhan yang dinamis dalam hidup saya beda sama kalian. Jangan dibandingin. Gitu. Jangan bilang, wah, tujuan hidup saya adalah untuk cryptocurrency, ya, Bitcoin atau apa. Waduh, mau meledak kepala saya gara-gara ini nih. Bitcoin hilang banyak saya. Ya udah, kayak gitu aja. Tuhan berkati, kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih sore hari ini kami sudah belajar tentang memilih tujuan hidup. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan kami pencerahan-pencerahan untuk kami dapat mengetahui apa tujuan yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, jalan apa yang perlu kami tempuh, pintu-pintu mana yang perlu kami lalui, sehingga kami anak-anak muda ini tidak gampang tersesat dan mengikuti hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Bapa, ini kami, haleluya, amin. Oke Kak Beni, terima kasih sudah membawakan firman hari ini. Oke, nah
sebelum kita pokoknya kalian jangan leave dulu ya guys, karena kita masih ada games dan door prize. Nah, tapi sebelum itu aku mau yuk sama-sama kita on cam dulu. Aku pengen nyapa kalian semua. Ambil aku cekin ya. Ada Fania, boleh on cam? Hai Revan. Ya, hai. Boleh on cam? Oh. Senang banget ya kita bisa ketemu lagi nih walaupun masih Zoom karena masih corona ya guys. Oke. Tapi kan liburan boleh kan? Boleh Kak. Boleh. Oke guys, jadi jangan leave dulu ya. Sekarang kita akan games. Saya persilakan kepada Yolanda. Shalom teman-teman semua. Hai. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik dong, baik. Oke, jadi sekarang ini kita udah saatnya masuk ke games. Yuk buat teman-teman yang belum nyalain kameranya boleh di on cam dulu. Yuk on cam yuk Karena guys. kalau misalnya yang nggak on cam, nanti kalian nggak bisa ikut main gamenya loh. Yuk guys, yang mau on cam, on cam. Di game ini bakal ada hadiah-hadiah yang menarik loh. Lumayan loh buat beli chat time, beli lain-lain jajanan. Pas banget ya. Mending buat aku aja. Tanggal tua ini loh. Oke, langsung kita mulai aja ya. Aku jelasin dulu sebelum mulai untuk cara mainnya. Jadi, di games pertama kita akan ada game tebak gambar. Nanti akan ada ditampilin gambar-gambar gitu. Kayak dari beberapa gambar yang disusun, kan ada kata-kata tersembunyinya. Nah, buat kalian yang tahu, kalian boleh raise hand aja dulu, jangan langsung di unmute. Nah, coba di raise hand dulu sampai nanti di spotlight. Kalau misalnya udah di spotlight, nanti baru boleh di unmute ya. Oke, teman-teman. Oke, siap. Nah, gamesnya ini kita akan mencari dua pemenang ya. Dari siapa yang bisa nebak 3 gambar duluan. Aku pengen cek dulu deh, siapa nih yang kira-kira belum nyalahin kameranya, ayo. Ada Jojo tuh yo. Jojo boleh on cam? Jojo boleh on cam, Jojo. Ada Matthew? Ada Matthew? Ada kayak Bes? Ebi boleh on cam, Ebi? Kak Santi boleh on cam, Kak Santi? Oke, aku udah melihat wajah teman-teman aku semua nih. Oke, bisa kita mulai sekarang ya. Oke, boleh. Tampilin tebak gambarnya. Pada Rio boleh silakan. Oke, yang pertama. Next, Kario. Oke. Ini nama makanan. Ayo yang bisa coba di raise hand. Ayo, ada yang bisa jawab? Gampang banget loh ini, guys. Gampang banget loh, guys. Oke. Ini nama makanan. Cluenya ini nama makanan. Oke, Kak Benny, Ko Albert sama Gary udah raise hand nih. Boleh silakan di spotlight. Siapa Tasya? yang duluan tadi? Boleh tolong Tasya di spotlight. Satu orang yang duluan tadi raise hand. Kak Benny, terus siapa lagi? Ada Albert, ada Gary, ada Cinia. Udah aku spotlight ya dari aku siapa yang duluan. Oke. Boleh silakan dijawab yang spotlight duluan. Di sini ada Gary ya? Oke, Gary.
Boleh silakan jawab. Boleh di-unmute dulu terus dijawab. Jawabannya adalah Jawabannya udang rebus. Ya, betul. Oke. Berarti skor Giri sekarang 1 ya. Oke, next ada pertanyaan tebak gambar yang kedua. Ini adalah nama magician Indonesia. Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, boleh raise hand. Teman-teman, ini magician Indonesia udah terkenal banget. Dan dia suka makan yang aneh-aneh nih pastinya. Ada yang bisa jawab? Kak Benny Raisen itu Oke, Kak Benny. Selain Kak Benny, nggak ada yang tahu nih jawabannya? Gampang banget. ya nih masa Kak Benny nih. Sering banget di TV loh. Kosem, Dia suka- raise hand, Kosem. Dia suka makan yang aneh-aneh gitu. Kosem udah raise hand. Boleh? Oke. Boleh di spotlight dulu. Oke, Kos. Silakan. Jawabannya adalah Limbat. Iya, betul. oke. Skornya Kosem sekarang 1 ya. Sebanding dengan Giri ya, 1-1. Oke, next ada tebak gambar yang ketiga. Ini cluenya yang disukain sama anak kecil. Woi, Gilbert langsung raise hand tuh sama Gary. Tadi Gilbert duluan. Oh. Apa Karisa duluan ya? Gilbert dulu. Ini yang di spotlight ada Gilbert nih. Oke. Gilbert boleh langsung. Boleh silakan jawab. Unmute dulu. Jawabannya buku cerita. Iya, betul. Oke. Berarti skor sementaranya Gary masih 1, Kosem 1, Gilbert 1 ya? Ya, betul. Pokoknya masing-masing kalau kita ada 2 pemenang ya, guys. Jadi kalian harus ngumpulin 3 poin. Bisa tebak 3 gambarnya. Gambar. Ya, betul. Langsung aja ya tanpa lama-lama. Next, Karyo. Sip, ini adalah satu film luar negeri yang terkenal banget. Drama ya. Ayo, ada yang bisa jawab? Yuk coba di raise hand. Oke, Gary Gary udah lagi. langsung masuk ke spotlight. Silakan dijawab. Penthouse bukan? Iya, betul. Oke, Gary, 1 kali tebak gambar lagi kamu bisa menang. Yuk, yang lainnya semangat dong. Cepet-cepetan untuk jawab ya. Next-nya. Yuk, ada yang bisa itu langsung raise hand aja yuk. Ada kayak bisa jawab. Oke. Gary udah Ada masuk Gary ke lagi slide, yo. boleh di-unmute terus dijawab, Ger. Pemimpin bangsa. Betul. Betul. Selamat Gary. Kamu pemenang pertama yang udah menang. Jangan lupa kamu chat, tinggalin nama sama nomor telepon kamu di kolom chat ini ya. Buat nanti dihubungin sama panitianya. Oke. Lanjut ya. Lanjut, next Karyo. Sip, ini clue-nya adalah artis Indonesia. Cowok. Udah main di beberapa film sih dia. Ayo, ada yang bisa jawab? Boleh raise hand langsung. Silakan dipikir. Ayo, Kita tinggal 1 pemenang lagi nih. Ayo nih, kita cari pemenang 1 lagi nih. Aku jelasin deh gambarnya. Oke, boleh. Oke. Jadi foto pertama ini ada KTP, guys. Terus Ini Karisa udah. Oh, oke. Raise hand. Boleh? Silakan Meme di unmute. Nicholas Saputra. Ya, betul. Betul. Oke. Lanjut. Next.
Oke, selanjutnya ada Gilbert langsung tadi raise hand. Boleh di spotlight dulu? Gilbert, boleh di unmute langsung dijawab? Jawabannya jam tangan. Betul. Oke, berarti Gilbert satu kali berhasil menjawab bisa langsung jadi pemenang. Yuk kita cari Yuk lagi semuanya yuk. yang lain yuk. Masa Gilbert doang nih sama Gary nih? Next, coba next Karyo. Ada yang Oke, Gilbert, silakan di-unmute terus langsung dijawab. Startup. Ya, jawabannya kita lihat. Gampang sekali ya kayaknya buat Gilbert nih. Iya nih, kayaknya Gilbert sudah terbiasa nih. Oke, sekarang pemenang gamenya udah kita dapetin. Buat teman-teman yang udah menang gamenya, Gilbert sama Gary boleh langsung diisi ya. Langsung ditinggalin nama, nomor telepon sama nomor teleponnya di kolom chatnya kita. Nah, buat teman-teman semua yang belum kebagian hadiah dari games, tenang dulu, jangan kemana-mana karena kita masih ada spin nama ya. Masih ada door prize, bener nggak Nita? Oke. Betul dong. Mau langsung dimulai atau kita yang tadi udah off cam boleh dinyala-nyalain lagi dong kameranya. Yuk yang tadi off cam dinyala-nyalain lagi yuk kameranya, masih ada door prize loh. Hadiahnya lumayan, gak kalah menarik sama tadi games. Masih bisa buat beli chat time, bisa beli Burger King, bisa beli McD, bisa beli martabak buat yang lagi ngidam martabak. Oke. Gimana kalau sekarang aja nih kita mulai buat spinnya. Yuk silakan Red. Boleh. Oke, sebentar ya. Oke. Untuk Gilbert sama Gary, jangan lupa tinggalin nomor teleponnya di kolom chat ya. Yang nanti akan dihubungin oleh panitianya buat dapetin hadiahnya. Oke, sekarang udah mulai nih. Yuk teman-teman yang belum itu, nah di spin ini aku bakal panggil namanya buat yang ada yang namanya nanti nongol di spinnya ini, kalian langsung unmute, terus kalian raise hand dulu ya, biar nanti di spotlight juga sama PIC-nya. Kalau misalnya namanya kalian keluar, tapi misalnya kalian gak nyalain kamera, enaknya diapain Nita? Di skip aja, digugurin atau suruh dia nyalain kamera dulu? Yang pertama yang pasti kalian harus wajib nyalain on cam ya. Nah nanti kalau misalkan nih nama kalian, terus nanti bakal dipanggil sama kita. Kalau misalkan dalam 5 detik kalian nggak ada, berarti gugur. Kita lanjut ke spin selanjutnya. Berikutnya. Oke, aku mulai. Oke, boleh di-share screen sekarang. Oke. Apa udah kelihatan? Di aku sih belum. Oke, udah. Di yang lain udah pada kelihatan. Kita mulai ya. Oke, kita mulai yuk. Aku hitung ya. 3, 2, 1. Coba di spin. Ayo.
Yang lainnya coba berharap-harap, siapa tahu nama kalian gitu kan yang keluar. Karena hadiahnya ini lumayan loh guys. Oke, udah Gimana ya? nambah Udah semua kelihatan belum? Udah. Di aku sih Oke, udah kita mau- oke. Yuk, diputer. 1. Diputer-puter-puter. Siapa ya kira-kira yang menang? Ayo coba doa-doa, siapa tahu kalian yang menang. Masih muter. Ayo, kira-kira siapa ya yang bakal menang? Ya, Fania Deriani Mulia. Yuk, coba panggilan kepada Kak Chef Fania Deriani. Boleh nyalain cam-nya, terus boleh dibantu spotlight sama panitia. Apakah ada Fania Derani? Panggilan pertama. Fania Deriani. Aku hitung ya, aku hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Ya, gagal. Bukan Fania Deriani deh, itu Fania Lesmana. Ada 2, Kak. Oh, ada 2? Iya, ada 2. Ada Fania Derani dan Lesmana. Oke, karena Fania Deriani nggak ada, berarti next lah ya, kita cari yang lain. Oke, sebentar. Di-roll it lagi. Diputer-puter-puter. Kira-kira siapa ya abis ini? Hayo, hayo. Kira-kira siapa ya yang menang? Ini muka-mukanya menanti-nantikan banget ya, siapa nih? Oke, Chelsea. Apakah ada Kira- Chelsea di sini? Chelsea Remel. Gak Aku ada. hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Aduh, sayang banget ya. Banget. Lumayan loh ini. Udah 2 orang. Udah 2 orang gugur ya. Yuk kita next. Yuk diputer. Kira-kira siapa nih yang menang undiannya? Oke, Bella. Apakah ada Bella di sini? Bella Valentina Lesmana. Yuk kalau misalnya ada langsung on cam, Langsung unmute. Unmute, coba. Aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Gugur. Aduh, bagaimana ini? Udah 3 orang, guys. Ih, sayang banget ya 3 orang ini. Iya, padahal dia lumayan banget buat jajan. Aku ngeliatin muka-mukanya mereka kayak lagi nungguin banget loh dapat menang door prize ini. Kayak serius banget ngeliatnya. Iya, yaudah kita langsung mulai aja lagi yo. Langsung aja boleh. Biar yang lain juga pada nggak penasaran nih. Aku juga penasaran soalnya, Tak. Yuk diputer-puter-puter. Siapa ya yang menang? Oke, Kak Santi. Ada Kak Santi? Ada Kak Santi, boleh langsung on cam terus di itu. Kak Santi. Di unmute. Kak Santi. Kak Santi.
Apakah ada? Di unmute Kak kalau misalnya ada. Kak Santi udah on cam tuh. Di unmute dulu Kak. Kalau nggak di unmute gugur nih Kak, aku hitung dari 5, 4. Iya. Oke, Kak Santi, hai. Hai Kak Santi. Halo. Gimana kabarnya nih, Kak? Puji Tuhan baik. Oke, gimana nih rasanya dapat door prize, Kak? Lumayan. Setelah 4 orang loh Kak. Ampun, tidak nyangka. Loh, Kak. Oke, Kak. Thank you ya. Iya. Pokoknya jangan lupa kasih nomor Kakak ya di kolom chat, oke? Oke. Oke, thank you. Thank you Kak Santi. Oke, kita akan cari 1 orang lagi. Oke, kita mulai sekarang ya, Yol. Langsung kita mulai. Roll. Yuk, diputer-puter-puter. Ayo, habis ini siapa ya yang menang? Oke, Renat, ada Renat di sini. Boleh langsung on cam dan unmute. Ada Koreinat. Boleh langsung di on cam sama di unmute kok kalau misalnya ada panggilan kepada Koreinat. Aku hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, gugur. Ya, sayang banget nih. Banget nih, udah banyak banget ya yang keluar tapi nggak ada orangnya. Iya nih, baru Kak Santi. Iya. Oke, kita lanjut lagi aja deh. Langsung. Yuk diputer-puter. Kira-kira abis ini siapa ya yang menang? Siapa yang namanya keluar nih? Oke, Fania Lesmana. Ada Fania Lesmana? Ada Fania Lesmana, boleh langsung di on cam terus di unmute. Unmute. Fania Lesmana. Nih hari ini nama Fania duanya keluar ya. Iya ya, kalau misalkan nggak muncul juga sayang banget nih. Nah, 2 Fania gugur hari makanya. ini. Kayaknya nama Fania lagi banyak keberuntungan nih hari ini. Iya nih. Yuk panggil. Gimana kalau nama aku Fania aja? Ada orangnya nggak ya? Bu, jangan gitu dong. Oke. Fania ada. Oke, ada tuh. Boleh langsung di unmute, Fania. Ada gak suaranya? Hai, Fania. Hai, Van. Gimana kabarnya? Udah lama ya kita nggak ketemu. Gimana nih perasaannya menang door prize? Senang sih, nggak pernah menang. Oke, selamat Fania. Jangan lupa ya buat tulis nama kamu dan nomor telepon kamu di kolom chat. Thank you. Thank you. Ya, dan hadiah door prize sudah terbagi untuk 2 orang pemenang yang beruntung hari ini. Selamat buat para pemenang dan pemenang door prize ya. Iya, selamat buat pemenang door prize sama pemenang games. Untuk Gilbert, Gary, Fania, sama Kak Santi, jangan lupa buat tinggalin nomor teleponnya di kolom chat ya. Yes, biar betul. nanti dihubungin sama para panitianya buat dikirimin hadiahnya. Oke, habis ini teman-teman jangan langsung live dulu, karena habis ini kita masih ada doa juga, masih ada foto bersama juga.
Oke, sebelum kita menutup, saya persilakan kepada Abigail dan Yabes untuk doa syafaat. Oke. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya Tuhan, kita sudah diberi kesempatan buat bisa beribadah bareng lagi Tuhan, walaupun hanya melalui online, melalui Zoom, tapi kami bersyukur Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat COVID-19 Tuhan yang sedang melanda dunia ini, Indonesia Tuhan. Semoga cepat-cepat hilang sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya Tuhan. Kau berkati juga tenaga medis, beri kekuatan, beri kesehatan Tuhan, semua dokter-dokter, suster-suster Tuhan, Engkau pakai mereka lebih lagi. Berkati juga buat teman-teman atau orang di luar sana yang terkena COVID Tuhan, beri kekuatan juga, semoga cepat sembuh Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga buat Big Nighty Tuhan, semoga Big Nighty makin maju terus Tuhan, makin baik Tuhan, bisa menjadi berkat buat teman-teman semua Tuhan, dan berkati juga buat pengurus, berikan mereka hati buat melayani lebih lagi Tuhan, lebih sungguh lagi melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, sekarang kami Tuhan berkumpul bersama Tuhan. Terima kasih atas berkat dan karunia-Mu Tuhan. Sekarang kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, biarlah bangsa dan negara kami bisa jauhkan bangsa dan kami dari malapetaka dan bencana alam Tuhan. Tuhan, khususnya kami juga berdoa buat pemimpin negara kami Tuhan, presiden, wakil presiden, biarlah Engkau berikan mereka kesehatan, dan anggota-anggota pejabat-pejabat dari yang memimpin negara ini Tuhan, biarlah Engkau memberikan mereka kebijaksanaan, roh yang akan takut akan Tuhan, dan roh hikmat Tuhan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan mereka sifat kejujuran untuk memimpin negara ini lebih maju Tuhan, dan semua visi misi mereka terlaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan, GB Alta Philadelphia Tuhan. Biarlah visi misi gereja kami Tuhan bisa terpenuhi dan bisa menuai banyak jiwa-jiwa Tuhan yang untuk bisa mengenal Tuhan di gereja kami Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala yang memimpin di gereja kami, biarlah Engkau berikan dia kesehatan, keluarganya Tuhan, dan berkati juga buat gembala-gembala yang membantu dalam membantu dalam Bapak Gembala dalam melaksanakan di gereja Tuhan, biarlah Engkau memberkati keluarga mereka juga Tuhan. Berkati juga Tuhan buat Ignited Tuhan, biarlah Engkau sisi misi Ignited bisa terlaksana, dan biarlah semakin banyak remaja dan pemuda yang datang ke Ignited untuk bisa mengenal Engkau Tuhan dari Ignited kami Tuhan. Berkati juga kami Tuhan, para jemaat-jemaat Ignited, berikan kami kesehatan selalu, biar kami bisa berkumpul bersama lagi Tuhan. Biarlah Engkau jauhkan, biarlah Engkau Tuhan cepat pulihkan bangsa kami Tuhan, biar kami bisa berkumpul lagi bersama Tuhan, agar kami bisa masuk gereja lagi, biar bertemu kembali untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sebelum kita berpisah satu dengan lainnya, kita mau terima doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini hamba-Mu berdoa khusus untuk Kak Beni ya Bapak, yang sudah melayani kami, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau pakai hamba-Mu ini ya Bapak menjadi hamba-Mu yang luar biasa, yang diberkati Tuhan, dan diberikan luar biasa talenta yang semakin hari semakin Tuhan berkati ya Tuhan. Tuhan pakai dia dimanapun dia berada ya Tuhan, sebagai alat kerajaan Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa khusus untuk masa depannya, untuk pelayanannya, untuk pekerjaannya, bahkan untuk hubungannya dengan Grace ya Tuhan. Yang berdoa biar iman mereka berdua menjadi satu yang luar biasa, dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa khusus untuk setiap kami yang melayani Tuhan, baik yang terlihat di kamera maupun tidak terlihat, baik mereka yang menyiapkan semua ini dengan baik ya Bapak, khusus untuk
Stefanus ya Tuhan, Kau memberkati dia, juga untuk setiap teman-teman kami yang lain yang kami tidak bisa sebut satu persatu, yang ikut melayani, yang ikut menyiapkan setiap ibadah ini ya Bapak, kami percaya biar Tuhan semakin pakai mereka dengan luar biasa. Kami juga berdoa khusus ya Tuhan untuk Reta, untuk Yolanda, untuk Stefani, untuk Nia, untuk teman-teman kami yang lain yang bersusah payah untuk mengadakan acara ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan pakai mereka lebih lagi. Dan pada akhirnya mari kita angkat kedua belah tangan kita dan kita siap terima berkat daripada Tuhan dan aminkan apa yang menjadi imanmu. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pintu keluar masukmu, Tuhan memberkati masa depanmu, dan Tuhan memberkati apa yang kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus berhasil dan menjadi berkat bagi orang banyak. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun ke atas kita semua mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Semua yang diberkati Tuhan bersama katakan. Amin. God bless you. Tuhan berkati. Thank you Pastor Benny. Thank you, Pak. Sama-sama. Sehat-sehat.